tahap-tahap usaha kita itu ya sebenarnya bisa dibilang termasuk lumayan cepat gitu ya, karena dalam 3 tahun kita udah sebesar seperti sekarang ini. Ya pada awalnya itu kita mulai ya hanya sangat sederhana sekali di rumah kita di TP36 di Batu Aji sana. Kita hanya bermulaikan dengan sebuah oven yang sederhana dengan komponen sederhana, tapi berjalannya waktu cukup hanya 3 bulan saja kita udah bisa pindah ke sebuah ruko. Nah itu kita berdekatan dengan sebuah bank swasta yang mengucurkan kredit untuk kita. Jadi kita dari rumah kita pindah ke ruko. Nah dari ruko kita melakukan pemasaran, kita memakai billboard dan segala macam. Dari situ bank ngelihat potensi kita, kayaknya bisnis kita bagus. Bahkan bank sendiri yang datang ke kita untuk mengucurkan kredit mereka. Akhirnya kita pakai kreditnya. Nah kita buka cabang yang baru ke Batam Center. Gak berapa lama lagi kita buka lagi di Nagoya, Penuin, dan di bandara. Nah step-step tersebut itu berjalan begitu saja gitu, karena kita yakin dan juga dengan branding kita yang makin lama makin terbentuk dengan bantuan media, bantuan bank-bank juga. Kebetulan kita juga terpilih menjadi juara ketiga Wirausaha Muda Mandiri tahun 2008. Nah itu sebuah daya ungkit kita yang sangat kuat sekali. Bahwasanya ketika setelah itu kita diliput media, sampai media-media televisi tingkat nasional segala macam, majalah-majalah nasional, surat-surat kabar nasional juga meliput kita. Bahkan akhirnya brand Villa Kek Pisang ini akhirnya menjadi mengindonesia seperti itu. Nah itu tahap-tahap kita yang bisa dibilang semakin cepat, karena memang ada daya ungkit di tengah-tengah situ untuk membuat brand Villa ini semakin terkenal di Indonesia. Pertama, kita mengetahui yang namanya brand kita harus besar dahulu gitu ya. Karena bagaimana cara kita membesarkan brand kita? Nah, dengan cara berprestasi tentunya ya. Alhamdulillah kita udah mempunyai 4 prestasi ya. Yang pertama, kita di tahun 2008 pernah merebut UKM terbaik seprovinsi Kepri. 2008 juga kita meraih pemenang ketiga tingkat nasional Wirausaha Muda Mandiri. 2009 kita juga finalis Para Makarya. Yang terakhir ini kita juga pemenang kedua tingkat nasional Young Marketer Champion. Nah ini sebuah prestasi yang menggembirakan. Nah dengan prestasi-prestasi yang seperti ini kita mengkomunikasikan brand kita dengan prestasi-prestasi yang kita dapat tadi. Nah itu semacam testimoni yang sangat positif sekali untuk pemasaran kita gitu. Nah akhirnya media ngeliput dan segala macam dengan prestasi-prestasi tadi, orang ngelihat, oh ini oleh-oleh Khas Batam ini hebat sekali, kita mempunyai prestasi-prestasi yang tingkat nasional walaupun usahanya di daerah gitu. Nah itu cara kita yang pertama, yaitu dengan berprestasi. Nah yang kedua, kita juga dekat dengan pihak-pihak wisata ya, pihak-pihak atau biro-biro wisata di Kota Batam sendiri, semacam tour and travel. Kita juga dapat support yang penuh dari pemerintah Kota Batam. Dan pemerintah Kota Batam pun sekarang lagi mengedepankan sebuah program, yaitu Visit Batam 2010. Nah ini sangat berbanding lurus dengan usaha kita yang oleh-oleh Khas Batam Villa Kek Pisang ini. Dalam segi promosi, kita juga ada promosi yang namanya budget promosi. Kita juga ada budget promosi sekian persen dari total omset per bulan gitu. Kita juga beberapa mempunyai billboard. Kita mempunyai ada sekitar 7 billboard di Batam. Itu billboard yang di pinggir jalan saja. Kita juga punya papan nama yang segede gajah di depan toko kita. Kita juga ada kerjasama dengan pihak-pihak hotel, pihak-pihak tour and travel, dan kita juga ada promosi di koran dan segala macam, dari radio. Hampir semua media kita pakai untuk promosi. Saya rasa kurikulum kewirausahaan ini itu yang mungkin harus banyak dibanding kuliah-kuliah yang banyak teorinya gitu ya. Mungkin berhitung dan segala macam, mata-mata kuliah yang tidak ada nanti kemana, nanti prakteknya itu di mana nggak tahu gitu. Bagus kita simple saja. Untuk perguruan tinggi, perbanyaklah kurikulum untuk kewirausahaan. Beranikan diri untuk mengajarkan ke mahasiswanya untuk berpraktek. Sangat dibutuhkan sekali sosok wirausahawan, karena kita sangat-sangat ketinggalan jauh dengan negara-negara
tetangga kita, mungkin Singapura dan segala macam. Singapura udah sampai 7% dan segala macam, sedangkan kita masih di bawah 0,2%. Saya rasa untuk SKS-nya mungkin hampir separuh kuliah itu harusnya kewirausahaan. Mungkin dari 180 SKS, 90%-nya untuk SKS, untuk kewirausahaan harusnya, supaya benar-benar tumbuh di jiwa-jiwa mahasiswa kita untuk setelah mereka kuliah mendapatkan IPK dan segala macam, mereka berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tidak lagi untuk mencari pekerjaan. Ya, untuk adik-adik mahasiswa semua gitu ya, saran dari saya simpel sekali sebenarnya. Sebenarnya udah ada setiap harinya kita tetap selalu belajar. Setiap hari kita belajar, kita selalu setiap hari belajar gitu ya. Tapi usahakan belajar itu jangan hanya teori saja, tapi praktek juga gitu. Jadi banyak sekali teman-teman mahasiswa banyak belajar teori A, teori B, tapi tidak ada prakteknya. Jadi ke depan banyaklah berpraktek gitu. Mungkin dia teknik elektro, dia bikin apa gitu, mungkin alat segala macam. Nah itu alatnya coba dijual gitu. Kenapa tidak dijual alat-alat? Banyak sekali TA di Indonesia ini yang bagus sekali judulnya gitu ya, tapi sekedar TA saja, sekedar tugas akhir saja, tapi tidak berusaha untuk dijual. Makanya mungkin saran saya, tumbuhkanlah jiwa kewirausahaan. Setiap kali apa yang kita bisa bikin, buat mungkin tugas akhir segala macam, coba jual tugas akhir itu. Untuk adik-adik mahasiswa semua yang ada di mana saja berada, mulai dari sekarang tanamkan untuk berjiwa kewirausahaan, karena Indonesia memang butuh itu. Jangan nanti setelah selesai kuliah mencari pekerjaan, buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Bahagiakan kedua orang tua kita, bahagiakan semua keluarga-keluarga kita dengan kita sukses di bidang wirausaha. Jadi untuk kalian semua, take action, make it happen. Kalau kami bisa, kamu juga harus bisa.